Oke. Nah ini berarti hubungannya memang sudah sejauh mana nih? Oh, kalau Maksudnya untuk urusan yang itunya ya? itunya. Nah, sebenarnya Apaan coba? gini Walaupun gue Kak. tidur sama orang, lu tidur sama orang gitu, tetap kita nanti ke depannya Nggak gitu juga maksudnya. nggak gitu juga. Nggak boleh. Oh, nggak boleh ya? Jadi Curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale, Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya. Yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Di hadapan saya telah hadir seorang narasumber. Yang katanya narasumber kita ini datang jauh-jauh dari kota seberang, bukan, maksudnya kota Depok. Akan menceritakan atau memiliki kisah yang menarik untuk kita simak. Di mana narasumber kita ini merupakan korban dari menjaga jodoh orang. Bagaimana kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Kak Amel. ya. Amel Carla. Enggak. Bukan ya. Oke, Kak Amel, di sini Kak Amel punya kisah ya. Kisah bisa dibilang kisah sedih ya. Terus dengan perasaan juga pasti ya betul. gitu ya. Dimana Kak Amel katanya 5 tahun menjaga Menjaga jodoh orang. Iya. Oke. Itu gimana ceritanya Kak Amel? Mungkin bisa langsung diceritakan aja kali ya. Boleh. Jadi kan aku kan awal pertama kenal sama dia itu pas aku waktu masih sekolah ya Kak. Jadi aku sama dia itu beda 5 tahun Kak. Kita usianya beda 5 tahun. Nah terus aku kan masih sekolah kan, sekolah SMA, dia udah kerja. Nah akhirnya aku kenalan kan sama dia kan. Awal kenal sama dia itu pertamanya aku kan kayak aku dulu anak tongkrongan kan. Tau lah kalau masa-masanya remaja itu pasti kita masa-masanya masih happy, masih suka kayak party gitu kan. Nah, aku kenalan tuh sama dia. Itu awal pertama aku dikenalin sama temen aku. Nah, kita kan nongkrong tuh kan ya. Kita sambil ngopi bareng, terus kita party gitu kan. Nah, udah gitu saking aku kenal sama dia, terus kita temenan tuh sama dia. Saking temenan aku saking deket banget kan sama dia. Nah kayaknya sih dia kayak suka gitu sama aku kan. Kayak dia tuh naruh perasaan gitu sama aku. Nah akunya sih kayak yang masih ragu-ragu. Kayak aku tuh gak yang naruh perasaan banget gitu kan. Dia yang awal pertama baper gitu Kak sama aku. Terus akhirnya kan aku sama dia kita PDKT-an kan. Nah PDKT-nya itu kan sekitar 3 bulan lah. Nah awalnya itu aku kayak digantung tuh sama dia. Nah digantungnya tuh kayak aku ngegantung dia. Awal 3 bulan itu aku ngegantung dia. Kayak aku cuman kayak awalnya biasa aja gitu ya, nggak mau yang terlalu dibawa serius. Tapi lama-lamaan kesini dia itu ke aku kayak serius banget sama aku. Kayak dia bilang pokoknya dia tuh kayak naruh perasaan gitu deh ke aku, kayak naruh kepercayaan gitu ke aku. Nah akhirnya saking udah lama aku pacaran sama dia kan. Nah dia aku terima dari dia nembak aku tuh. Nah terus kan kita deket kan. Nah udah deket tuh pacaran. Nah abis aku pacaran sama dia ya kayak itu di situ dia ternyata tuh kayak pengen apa sih gimana sih kalau cowok yang bener-bener mau serius gitu sama aku. Nah ya udah aku terima kan tawaran dia kalau dia tuh mau serius sama aku kan. Dia bilang dia katanya udah capek mau nyari cewek yang lain gitu kan. Terus juga dia bilang sama aku kayak gini, kayaknya kamu itu cewek terakhir aku dan cewek pertama aku, yang pertama kali aku jatuh cinta sama kamu. Dia kayak gitu Kak. Gimana sih kayak meleleh lah aku itu sama dia kan. Nah di situ kan aku kayak yang percaya aja, soalnya kan awalnya dia tuh kayak baik Kak, royal banget Kak dia sama aku, kayak suka ngasih kejutan gitu kan. Nah udah kayak gitu,
udah ngasih kejutan gitu, akhirnya kan aku luluh kan, saking manisnya dia kasih ke aku kan. Terus udah gitu dia kan kita jalan kan, saking kita jalan suka pergi gitu, jalan kemana, jalan jauh gitu ya sekaligus gitu. Nah udah abis itu manis-manis, masa termanis itu kayak hal yang nggak bisa aku lupainnya di situ Kak. Nah terus udah gitu dia udah lama tuh pacaran tuh, ada sekitar berapa bulan kan. Nah terus akhirnya apa, dia mau tunangan sama aku. Jadi kita tunangan itu kayak apa sih, kayak diikat antara berdua gitu, kayak jadi kayak misalkan nggak tahu, kayak nggak sama orang tua gimana sih, kayak ikatan berdua gitu. Nah terus kan aku ini dekat kan sama dia, kita apa sih namanya, tunangan tuh akhirnya tuh diikat kan. Nah udah diikat gitu kan, terus dia kayak ngejanjin aku kayak gini, kamu jangan kemana-mana ya, dia bilang gitu. Soalnya dia janjinya entah tahun depan ataupun 2 tahun lagi dia mau nikahin aku, mau seriusin aku ke yang lebih jenjang serius. Terus makin kesini kan aku kan pacaran nih sama dia, udah pacaran tuh. Terus sempet sebelumnya tuh pas pacaran setahun tuh belum ada konflik ya Kak, kayak kita tuh kayak masih adem ayem gitu kan, kayak kita masih suka jalan berdua gitu kan, kayak kita tuh masih yang happy masih seneng belum ada masalah, belum ada problem gitu. Kayak dia tuh kayak sering banget kayak ngasih surprise gitu Kak, kayak setiap aku ulang tahun gitu kan dia nggak pernah lupa kan, selalu inget. Padahal kan aku nggak pernah ngingetin dia ke hari usahaku ataupun apapun itu dah pokoknya. Nah dia di situ dia langsung tuh kan kayak ngasih kejutan kan, yang bener-bener hal yang nggak pernah aku dapetin dari dia Kak gitu. Kayak kita tuh kayak sama-sama gitu kan sama dia, kayak dia juga ke aku juga sama, kayak apapun yang dia belum pernah dia dapetin, dia dapetinnya di aku gitu, kayak gitu. Nah terus udah gitu makin kesini makin berjalannya waktu lama kan, terus makin manis gitu kan. Terus akhirnya dia kan punya problem kan, masalah. Soalnya kan aku juga kan ceritanya tuh lagi nemenin dia tuh kan, dia tuh punya apa sih kalau nggak salah, punya masalah kayak punya urusan lah, punya keperluan. Dia juga punya tanggungan ya Kak. Ya Kak, pada waktu pas itu aku ngertiin dia banget kan, kayak aku tuh nerima apa adanya dia banget kan. Nah udah gitu kan dia punya tanggungan kayak cicilan gitu Kak, kayak apa sih cicilan motor gitu kan. Nah dia punya cicilan motor. Nah ya udah, terus kan aku nemenin dia kan, akhirnya dia bilang kayaknya sih kita ditunda dulu, dia bilang gitu, nikahnya ditunda dulu. Nah terus lagi juga kan aku juga belum cukup umur kan, soalnya pada saat itu aku baru lulus SMA Kak. Nah dia udah kerja. Nah udah gitu kan aku juga gimana ya, aku mau nikah di umur 18 tahun itu kan kayaknya nggak memungkinkan juga, pasti juga kan nggak diterima di KUA dong kalau gitu ya kan. Terus akhirnya udah tuh pas sama dia tuh makin lama makin diundur. Terus dia bilang gini, kalau nggak gini aja deh, kalau nggak cincin yang kamu pakai jual aja bisa nggak, dia bilang kayak gitu Kak. Dijual. Nah akhirnya aku sih bukan masalah apa ya, aku soalnya gimana ya, nggak bisa ngebantu dia itu berlebihan gitu Kak. Masalah kan namanya cewek kan nggak bisa berlebihan apa ya, ngebantu cowok kan. Ya endingnya tuh kalau kita terlalu effort banget, nanti yang ada kitanya malah disepelein gitu kan. Nah intinya aku bisa ngebantu, tapi aku nggak bisa ngebantu berlebihan ke dia gitu, yang terlalu jauh gitu kan. Ya udah akhirnya cincin itu kan dijual ya Kak, dijual buat tanggungan dia gitu kan. Udah gitu abis itu kan dijual tuh cincin itu. Nah dia ngejanjiin gini, dia bilang makasih ya, kata dia, makasih ya sayang, dia bilang gitu kan, kayak selama ini kamu udah nemenin aku, kata dia, dikala susah seneng gitu kan, maupun apapun itu gitu, dia bilang. Terus aku janji kok, kata dia bilang, tahun depan nanti cincin itu aku kembalikan lagi gitu. Sempet
tadinya aku mikir gini Kak, teman-teman aku juga kan sempet kayak yang apa sih kayak ngelihat aku gitu ya, kayak negesin kok lu biasa pakai cincin kenapa lu nggak pakai gitu kan. Terus aku giniin, iya soalnya gua cincin yang gue pakai yang dari dia itu gue jual. Kata dia, kaget, nah kok dijual, kan lu bukannya udah ada ikatan gitu ya, udah tunangan gitu. Nah aku dikitin sama temen aku. Terus aku ceritain lagi aja ke dia, ya soalnya kan aku buat ngebantu cowok gue nih, soalnya cowok gue kan lagi susah juga, ya udah gue bantu kan. Akhirnya gue nggak mau. Tapi temen aku juga bilang gini ke aku, tapi kan itu udah tanggung jawab dia gitu ya, maksudnya hal barang ya, contoh ya yang dia udah kasih ke aku kayak gitu, kenapa harus minta dibalik lagi? Itu kan nggak boleh ya. Iya. Kayak apa ya jatuhnya, jadi kayak kurang tanggung jawab kayak gitu ya. Tapi dia kan udah janjinya dia itu mau diganti gitu, kayak dia bilang tahun depan gitu kan. Nah tapi pas aku udah seiring berjalan waktu kan, udah mau setahun tuh, kata dia bilang mau diganti, tapi nyatanya nggak diganti kayak gitu Kak. Jadi kayak kita intinya masih kayak ada hubungan dan kita masih berjalan kan. Soalnya gini Kak, kalau aku ngomong ya, bilang sama dia kalau aku minta ganti kan aku juga nggak enak kan. Jatuhnya kayak aku kayak yang bukan siapa-siapa gitu kan. Tapi kayak dia ke aku tuh kayak udah gimana ya, kayak udah ngasih harapan lebih, kayak ngasih kepastian lebih, tapi nggak jadi gitu Kak. Nah intinya itu udah gitu kan aku ini kan pacaran tuh udah ada sekitar 2 tahun. Nah udah makin ke situ dia kayak makin bosen Kak sama aku. Bosen. Nah akhirnya bosennya kayak jenuh gitu, makin jenuh. Nah aku juga kan sebenarnya bosen kan sama dia, kok makin sini makin gak ada kejelasan gitu ya, kayak harusnya kan harus nikah tapi nggak jadi. Nah intinya itu waktu itu kan dia bosen sama aku kan, jenuh gitu. Terus aku dia itu kayak ke aku tuh kayak mau ngelampiasin ke yang lain gitu Kak. Jadi dia kayak nyari-nyari pelarian cewek gitu kan, kayak cewek siapa baik gitu Kak di sosmed atau di mana gitu, di chattingin sama dia gitu, kayak ngajakin main gitu, ayo yuk gitu kan. Kayak Itu Kak Amel taunya dari? aku ngelihat langsung dari HP dia. Oh oke. Ketahuan kan di situ ke Gap. Terus aku nanya kan sama dia, ini maksudnya apaan gitu kan? Kok HP-nya kok isinya chattingannya sama cewek semua, sedangkan dia aja masih sama aku gitu kan. Kalau kayak gitu kan dia nggak menghargain aku dong. Maksudnya tuh dia nggak bersyukur gitu kan. Kayak aku udah nemenin dia kayak sama-sama gitu kan, kayak aku udah nerima apa adanya dia, tapi dianya malah perlakuin aku ngetrita kayak gitu kan. Terus akhirnya udah di situ dia bilang lagi juga kan ngechatting cewek kan cuman buat bosen doang, katanya cuman dia bilang ngelampiasin doang, lagi juga aku nggak bakalan selingkuh kok, gini segala macam. Terus aku gini ke dia, yaudah kalau gitu buktiin aja kalau kamu emang bener-bener sama aku, ya kamu jangan kayak gitulah, aku kan nggak kayak gitu sama kamu, aku gituin sama dia. Terus udah gitu pas minggu yang lalu itu ternyata dia ngelakuin Kak apa yang aku ngomong, dia bilang nggak ngelakuin, ternyata dia lakuin juga Kak. Kayak gitu. Berarti dia bermain di belakang nih? Iya, main belakang sama aku, dia main belakang. Terus dia hampir mau main sama mantannya Kak. Mantan, dia mau main sama mantan tuh, kayak ceritanya dia mau ketemuan gitu kan. Nah tapi pas dia mau ketemu sama mantannya ya, itu udah ke gap duluan ke sama aku. Di HP udah ke gap duluan. Terus aku omelin kan, kayak di situ aku marah-marah banget kan, kayak emosional banget. Aku giniin ke dia, ini maksudnya apa kayak gini, coba kayak lu kok maksudnya lu kan sama gue tuh udah yang serius gitu ya, kenapa lu masih aja kayak nyepelein gue, kalau kayak gini kan lu sama aja mainin gue gitu kan. Nah gue gituin tuh Kak. Terus udah gitu kayak dia itu bilang lagi juga kan ini cuman silaturahmi doang, tapi kan kalau mau silaturahmi sama mantan gitu ya ataupun dengan siapa kan seenggaknya
bisa ngomong, kita kan bisa komunikasiin dulu kan yang baiknya gimana. Masalahnya kan dia udah ada hubungan, maksudnya udah terikat gitu ya, kayak udah tunangan nih sama gua. Masa dia kayak masih mau sana sini gitu, kayak masa muda dia tuh kayak belum cukup gitu, belum puas gitu kan. Nah, terus udah gitu aku di situ kayak mulai ragu Kak sama dia. Yang tadinya aku udah yakin banget kan sama dia. Kayak dia tuh awalnya udah kayak ngasih aku kepastian, kayak dia udah ngasih aku buat kepercayaan, tapi kayak kepercayaan aku digugurin gitu sama dia. Oke. Terus udah gitu kan kayak aku kan sempet ngobrol kan sama teman aku nih. Terus kata teman aku kayak gini Kak, dia bilang ini dilihat kan dari foto gitu kan, kayak temen aku bisa ngelihat gitu, bisa ngeliat karakter orang. Katanya nih cowok lu nih playboy katanya. Terus aku kaget, masa iya gitu kan. Terus aku gini lagi, kan dia selama ini bener sama gua, kayak dia setia gitu ya, pengertian sama gua. Padahal pas teman aku ngomong kayak gitu, aku udah tahu keburukannya dia yang baru-baru ini kelihatan. Emang dia kayak suka main cewek gitu, kayak gitu. Terus kata temen aku ini lagi juga, lu kayaknya kalau sama dia tuh nggak bakal langgeng gitu, lu bakal berantem terus. Nah, aku kan nggak begitu percaya kan sama omongan temen, ya lebih baik aku buktiin sendiri gitu kan. Ya udah, oke, kalau gitu aku buktiin kan ke depannya gimana tuh sama dia. Nah, akhirnya pas saking berjalannya waktu, udah 2 tahun tuh aku sama dia. 2 tahun lebih tuh, udah 3 tahun. Nah, udah gitu aku mau ngebuktiin bener nggak nih omongan temen, kayak gitu kan. Udah di situ ternyata bener Kak. Dia ngelakuin lagi gitu, kayak dia ngajakin cewek lain kayak main atau gitu, atau kemana gitu kan. Terus kayak yang dia tuh nggak ngehargain aku banget, kayak gitu kan. Nah, udah di situ ketahuan kan sama aku. Aku di situ makin lama makin bosen Kak, makin jenuh. Akhirnya apa? Ya udah, aku ngikutin caranya dia. Kayak oke, dia selingkuh ya, misalkan. Kenapa dia kayak gitu? Kenapa aku enggak? Nah, akhirnya aku selingkuh juga Kak di situ. Ya salah nggak sih Kak? Kayak kalau misalkan dia selingkuh, masa aku diem aja gitu? Kayak aku kayak yang nurut aja gitu, kayak apa maunya dia kayak gini-gini gitu. Sedangkan dia aja ngelakuin kayak gitu dengan seenaknya dia. Dan nggak gimana ya, aku ngizinin gitu aja, nggak gimana ya, nggak semudah itu gitu loh Kak. Kayak dia kayak naruh kepercayaan ke aku kayak gitu. Masa aku apa ya, kayak selama ini aku buang-buang waktu buat dia, masa dia ke aku nggak gimana ya, nggak pasti gitu kan. Ya udah, akhirnya aku main-main sama cowok lah kayak gitu. Terus aku ke gap tuh sama dia Kak, ke gap. Akhirnya pas aku ke gap sama dia, terus apa akhirnya di situ aku ketahuan sama dia Kak. Aku ke gap dari HP, kayak ini maksudnya apa nih, sayang-sayangan sama yang lain, aku digituin Kak. Terus aku gini, ya sekarang gini aja, gue mau ngikutin dari cara perlakuan lu deh. Coba misalnya gini, coba lu nggak main-main sama cewek gitu kan. Coba lu nggak mesti ke gue itu lu bisa ngehargain gue, lu bersyukur gitu kan. Gue nggak bakalan kayak gini endingnya, kayak gitu kan aku gitu. Terus dia marah-marah kan, kayak dia ngatain gue pakai bahasa hewan gitu, kayak sorry nih, kayak anjing lah, kayak bahasa kotor gitu lah ya, kayak gitu dah, segala macem dia keluarin semua tuh Kak, amarahnya dia ke aku. Terus udah gitu, nah aku nggak terima kan, aku juga marah kan, marah banget gitu sama dia. Ya udah, kalau misalkan gimana ya, lu tuh udah lama sama gua, kalau gitu ya udah udahin aja kalau gitu kan. Terus kalau misalkan dilanjutin juga kan percuma, kedepannya juga nggak bakalan baik gitu kan. Kayak misalnya lu kedepannya juga sama gue pasti bakalan kayak gini terus gitu kan. Terus akhirnya apa, di situ dia juga marah, aku dimaki-maki Kak sama dia, kayak dimaki-maki gini, sampai aku bener-bener nangis sama dia, nangis. Saking aku nangisnya, kayak dia marah kayak gini, ya udah katanya, lu jangan lu jangan main cowok lah katanya, anjing lah digituin. Aku dikata-katain kayak gitu. Terus dia bilang lagi kayak gini, kalau lu kayak gitu lagi katanya, gue nggak bakal segen-segen kata dia. Dia bilang kayak apa ya, kayak dia mau ngancurin ke depan aku kayak gimana gitu kan. Terus udah gitu dia kasar nih sama aku, makin lama makin di situ berantem kayak kita adu omongan ya, adu bacot gitu.
Udah di situ dia kasar Kak. Baru ketahuan tuh sifat kasarnya dia, kasar fisiknya dia. Kayak dia misalkan aku gitu ya Kak, aku kayak gitu. Udah di situ aku nangis Kak. Udah gitu kan aku udah tuh sama dia, kita pulang kan abis berantem itu. Nah terus keesokannya kan aku sempet main juga kan ke rumahnya dia, aku ke rumah dia lagi. Jadi kayak aku nggak mau gimana ya, nggak mau ini masalah itu jadi makin gede gitu, makin besar. Nah udah di situ kan ceritanya kan kayak ada temennya dia kan. Nah ada temennya dia tuh di rumahnya dia. Pas aku mau ke rumahnya dia itu kayak aku mau nyelesain masalah tuh. Terus aku cerita kan sama temennya tuh kayak, iya katanya si inisialnya Randy ya, namanya itu Randy. Nah aku cerita nih sama temennya dia. Jadi kan si Randy ini kan dia ke gue ini, dia tuh mau seriusin gue gitu kan. Kayak dia bilang dia tuh bener-bener mau sama gue, tapi diri dia sendiri perlakuan dia kayak gitu. Maksudnya kan dia bilang perlakuan kayak gimana? Iya kayak yang main-main gitu sama cewek, kayak suka main sama cewek, suka kayak jalan sama cewek gitu kan. Terus ya sekarang gini deh bro, kalau dia kayak gitu kenapa gua nggak kayak gitu juga gitu kan? Kalau misalkan dia kayak gitu masa dia enak-enakan gitu ya sana sini main, sedangkan aku aja kayak gitu enggak gitu kan. Ada dia tuh Kak, dia nongol kan, datang pas datang tiba-tiba muka dia tuh kayak yang bener-bener kecut gimana sih, kayak marah gitu kan. Terus dia langsung kayak narik aku kayak, lu ngapain sih kayak gitu kan, katanya lu ngapain cerita sama teman gua gitu. Emang lu siapa dia, lu cerita sama dia, lu saudara bukan, teman bukan. Terus aku giniin sama dia, ya salah gak sih kalau aku cerita sama orang lain, sedangkan aja aku batin banget diginin sama kamu, aku tuh nyesek gitu kan. Terus diginin kan sama dia, katanya ya tuh dia tuh siapa, dia tuh orang lain bukan siapa-siapa, lu tuh gak berhak buat cerita sama dia. Terus aku gini lagi, tapi kalau misalkan gue gak cerita, gue mendem diri gue sendiri, gue lebih sakit digituin sama lu ya. Yang sedangkan lu aja di belakang gue aja lu sering main-main gitu ya di belakang gue kayak gitu kan. Sekarang gini deh, kalau misalkan lu mau bener-bener sama gue katanya, lu tuh harus gimana ya, ngerubah diri lu, dah lu introspeksi dalam diri lu sendiri. Lu nggak usah nyari-nyari kesalahan gue. Kalau lu nyari-nyari kesalahan gue itu sama aja kayak lu ngejilat kesalahan lu sendiri. Nah aku gituin ke dia. Terus akhirnya di situ dia marah-marah kayak gini, omongan dia udah keluar kasar. Terus make aku ditendang sama dia. Hah? Make-nya? Iya, Dia sampai nendang? Iya, sampai nendang Make aku sama dia. Gila. Udah situ aku kaget Kak. Kok lu kayak gini sih sama gua gitu kan. Padahal gue tuh cuma cerita doang sama dia gitu. Kok lu bisa-bisanya gitu sama gua sekasar ini gitu. Sedangkan lu aja ke gue cuman kasar dalam omongan doang. Oke lah, kalau omongan mah ya istilahnya mungkin kalau omongan masih ngebekas gitu. Tapi kalau fisik mungkin ada bekasnya gitu kan. Kayak dia kan gitu kan, kayak yang apa aja gitu, kayak dia keluar gitu kayak ke aku. Udah main fisik ke aku. Terus aku kayak yang nangis Kak, mau gimana lagi kan di situ. Soalnya aku digituinnya itu pas di rumah dia Kak. Ih gila. Itu kan cowok aja nih. Ini saya mau tanya perbedaan ya. Kalau cowok kan kalau kena apa namanya atau ke sikut, nyangkut atau segala macam sakit banget ya, sakit. sampai senep gitu perut. Nah kalau untuk cewek sama juga atau? Sama, nyesek, cuman nyeseknya kayak gimana ya, ke apa sih namanya, sampai ke ya ubun-ubun gitu. Oke, tega ya ada cowok kayak gitu. Oke, lanjut. Ya, terus udah gitu, nah terus aku gini lagi, yaudah lu mau gua atau mau ngapain gua gitu, silakan, asalkan gini ya, lu tuh jangan gua, aku gituin dia. Terus katanya, terus aku sampai sumpah-sumpahan Kak sama dia. Ya kan apa salahnya gue cerita sama temen lu gitu kan. Emang salah gitu gue ngelapin masalah gue gitu kan, daripada gue harus mendem masalah gue sendiri, terus daripada gue sakit gitu kan. Terus dia bilang gini, tapi kan itu aib, nggak boleh dong, kata dia ceritain kayak gitu. Ya
ya gue tahu aib gini-gini nggak boleh kayak diumbar, tapi kan lu sendiri aja lu kayak gitu sama gue gitu. Coba lu bisa nggak ngormatin gue, ngargain gue layaknya gitu sebagai perempuan gitu kan. Lu sendiri aja lu nggak bisa gitu kan. Kayak lu mau dihormatin sama perempuan atau mau dihargain, lu sendiri aja kayak gitu. Gimana gue mau ngargain dia gitu kan. Udah di situ dia langsung tuh kayak gini. Dia mau maksudnya mau ngulang lagi, tapi aku langsung giniin. Ya udah sekarang mau lu kayak gimana? Udah mau putus gini aja gitu kan. Lagi juga kan hubungan kita tuh udah yang lama. Kalau misalkan lama diterusin tapi nggak ada keyakinan gitu ya, nggak ragu buat apa? Ntar yang ada malah buang-buang waktu gituin. Dia bilang gini, gue tuh calon suami lu harusnya bisa ngargain gue gitu kan. Lu harusnya bisa jaga aib calon suami lu digituin, dia bilang. Terus ya sekarang lu aja udah kayak gini sama gua, gimana nanti nikah? Dia langsung kayak bilang, nyepelin. Lagi juga kan ini kan bumbu pernikahan, dia bilang gitu kan. Ya maksudnya dia ngeluapin semua karakter dia itu kayak gitu. Terus aku gini, oh berarti semua itu karakter lu tuh kayak gitu ya gimana nanti pas nikah mungkin gue bakal lebih kaget kali. Nah aku gituin. Terus udah gitu kita berantem adu bacot gitu ya kak. Terus udah gitu sumpah-sumpahan kak, gue sumpahin lu biar lu nggak punya jodoh, aku gituin. Biar lu nggak ada jodohnya. Terus di situ aku udah bener marah, aku kesel, aku pulang tuh kak. Akhirnya aku pulang, terus sama dia dicegat-cegat gitu. Udah katanya udah ngapain sih kayak gitu, kita kan mau nikah gitu kan, kita mau serius bener-bener gitu. Lagi juga kata dia bilang, gue nggak bakal ngekang lu kok, dia bilang gitu. Soalnya kan dia orang posesif banget kak. Bayangin posesifnya gini, masa kayak aku nggak boleh ngobrol sama lawan jenis, nggak boleh temenan gitu sama cowok gitu kan. Maksudnya kan kita kan butuh temen ngobrol juga ya, temen cowok juga gitu kan. Masa nggak boleh gitu apa-apa, giliran dia kayak ke cewek lain boleh gitu, masa nggak boleh gitu kan? Harusnya nggak adil, gimana sih, kayak nggak adil, egois dong kalau kayak gitu. Terus udah gitu udah makin kesini aku nagih janji dia kak. Ya udah sekarang gini aja, kalau misalkan lu bener-bener mau seriusin gua ya kayak lu tahun depan kayak lamar gua gitu kan. Nah aku udah kayak udah komunikasin tuh baik-baiknya kayak gimana sama dia. Kata dia bilang oke lah, kayak target dulu kan, soalnya kan tanggungan dia kan baru yang selesai gitu kan, udah akhirnya udah selesai kan. Aku udah yang nyaman ya, udah yang tenang gitu. Oh iya oke, tanggungan dia udah selesai nih, kayak gue udah selesai nemenin dia. Dan pada akhirnya kayak gantian nih sekarang aku nagih kepastiannya dia, kan wajar dong, itu hak ya. Udah gitu. Ya udah makin kesini kan ternyata hubungan kita nggak jelas kak, kayak putus nyambung. Ya udah kayak kita berantem, makin berantemnya itu kayak kasar ngomong gitu, kayak dia kasar ke aku pun ngebalikin ke dia kak, kayak gitu. Ngebalikin. Udah gitu putus nyambung, makin lama kita kayak HTS, hubungan tanpa status dong. Kayak dia bilang, ya udah kalau enggak gini aja deh, kalau enggak lu sama gua kita masih ada hubungan tapi kayak nggak pernah putus, gimana sih, kayak kita sebenarnya udah putus tapi kayak masih kalau lagi butuh aja lagi gitu butuh ya. Kayak simbiosis mutualisme kak, kayak gitu. Kayak dia butuhin ke aku, ya aku harus ada, kayak gitu kan. Kayak misalkan aku nggak ada, ya mau gimana pun akunya harus ada-adain sama dia. Nah ini berarti hubungannya memang sudah sejauh mana nih? Kalau untuk urusan yang itunya ya? Itunya. Nah sebenarnya apaan coba? Gini kak, kan soalnya kan aku juga udah naruh kepercayaan ke dia ya kak, gitu. Kayak sebenarnya jujur aja kak, aku udah ngelakuin sama dia, seks itu berarti sama dia. Udah selama 3 tahun berarti ya? Iya itu selama 3 tahun itu.
aku ngelakuin sama dia kayak gitu. Terus soalnya kan gini Kak, dia kan mau ngejanjiin nikah tapi aku nggak dinikahin sama dia gitu kan. Kayak ternyata dia tuh ke aku kayak cuma nyoba-nyoba doang gitu Kak selama ini. Kayak soalnya awal pertama kan kita kan kayak yang seneng-seneng aja gitu kan, kayak yang suka party, gimana sih, suka nongkrong gitu kan, namanya zaman dulu gitu kan, waktu pas Party. enggak kayak party minum-minum gitu. Namanya kayak masa-masa remaja gimana sih pas kayak bukan gimana ya, namanya temen gimana sih, kayak kita punya temen, punya lingkungan gitu ya, kayak pasti kan ya nggak mungkin lah nggak kayak gitu, pasti kayak gitu Kak. Nah tapi di saat gue udah ngelakuin sama dia begitu, kadang-kadang yang ada di pikiran gue nih ya Kak, gue sadar Kak, bener-bener sadar. Kayak gue mikir, ih gue ngelakuin kayak gini sama dia, bener gak ya dia sama gue? Bener gak sih kayak gue dia itu masa depan gue, kayak gitu mikirnya. Terus sempat mikir juga kayak gini Kak, kalau misalkan gue nggak sama dia, ternyata dia bukan jodoh gue, apa ada gitu orang yang mau nerima gue kayak gitu Kak. Soalnya gini Kak, masalahnya gue kan udah buang-buang waktu gitu kan, nyanyiin waktu buat dia, kayak fokus ke pasangan dibandingkan diri sendiri. Kayak keinginan gue aja, kayak finansial ataupun pencapaian gue aja nggak sampai Kak gitu. Terus juga gue nih ke dia aja, kayak gue udah ngasih waktu gitu semuanya gitu buat dia, tapi dia malah ngegugurin gitu aja waktunya. Terus aku sampai aku gini-giniin ke dia kan, pas aku putus nyambung itu, ya udah gue juga nggak mau jadi second coach, gue bilang gitu, gue nggak mau jadi pilihan kedua kayak gitu kan. Lu jangan di saat lu butuh kayak guanya harus ada gitu kan, tapi giliran guanya butuh ke lu gitu kan, kayak lu nya malah nggak ada gitu kan. Ya udah sekarang mah gini sih, pas aku ada hubungan sama dia itu konteksnya makin gak jelas, terus kita kayak yang simbiosis mutualisme aja gitu Kak. Kayak jadi kalau gue lagi pengen udah gue kesana gitu. Iya kayak gitu ya. Sekarang gini Kak, apa ya, dia kan kayak gitu nih sama kita ya. Sekarang ya gue jadi kayak materialistis aja sama dia. Kayak gue butuh sesuatu nih, kayak gue butuh uang tuh gitu, atau apa uang lah istilahnya, semacam apa gitu. Kayak ya udah gue ke dia, kayak dia ke gue kayak gitu Kak. Cuman kadang gue mikir juga Kak, kayak gini, apa ngelakuin hubungan kayak gini salah ya? Pasti kan kayak yang udah toksik dong kalau kayak gini. Iya toksik dong kalau kayak gitu. Soalnya mau gimana pun juga, namanya kita mau ngelanjutin hubungan serius ya, pernikahan, pastinya awalnya tuh kayak baik-baik aja gitu kan, nggak ada apa sih, nggak ada hambatan tuh, nggak ada masalah gitu kan. Kayak keburukan dia tuh belum yang terbuka banget, tapi ini tuh udah yang buka-bukaan banget Kak. Dari mulai dia kasar kan, udah omongan gitu kan, terus kayak yang ternyata sifat dia yang belum aku tahu, ternyata aku jadi tahu gitu. Nah terus aku di situ sempet kayak yang nangis gitu Kak, kayak yang bener-bener nangis, sempet stuck down. Sebenarnya gua ngejalanin hubungan sama dia ini ada arahnya nggak sih gitu kan, nggak ada tujuannya nggak sih? Ternyata nggak ada tujuannya. Nggak ada tujuannya. Nggak ada tujuan. Jadi selama pacaran ini kan Kak Amel ini udah sering boleh dibilang KDRP ya. KDRT. Enggak, KDRP. KDRP. Iya, Oh iya, pacaran. masih pacaran ya, belum nikah. Kalau KDRT kalau udah nikah. Udah nikah, gitu. tapi kekerasan ini, Kak, dalam pacaran nih. Soalnya kita soalnya kita tuh pacaran itu udah kayak suami istri ya. Oh. Jadi maksudnya apa ya, masalahnya itu kayak kita susah senangnya itu kayak yang bareng-bareng gitu sama dia. Kayak mesti mau ngelakuin apa gitu, apapun itu pasti kayak bebas aja gitu Kak. Oke. Tapi berarti sesering mungkin dong melakukan hubungan. Sebenarnya sering, tapi sering dalam waktu pas yang 3 tahun yang lalu itu. Sorry, pakai pengaman enggak? Pakai lah.
Pakai. Berarti udah disiapin dong. Itu udah disiapin matang-matang. Berarti emang udah niat dong ya. Maksudnya enggak kalau kita tuh kesana pengen main, kalau ada kesempatan kita langsung gas deh gitu. Iya kayak gitu. Itu kan kebanyakan. Berarti kan kalau ini kan memang udah dipersiapkan di tas nih, iya, gitu udah. ya, di tas pengaman gitu. Cuman kadang gue abis ngelakuin itu gue nyesel kak. Nyeselnya gini kak. Apa gue kadang namanya kita manusiawi kan pasti punya rasa dosa kan, Ya, berdosa kan. Oh mungkin kayak dalam perjalanan gue ini dikasih kayak hambatan gitu ya, kok nggak mudah gitu jalannya. Apa mungkin karena percintaan gue yang nggak sehat kayak gitu kan. Tadinya itu gue tuh pengennya berhubungan sama dia tuh pengennya yang halal gitu kan, yang bener-bener gitu kan. Tapi kok kayak makin kesini kayak makin gak jelas, kayak gue nih cuman apa ya, kayak dijadiin apa kalau dibilang itu simpanannya dia kayak gitu. Terus udah gitu kan dia bilang gini, yaudah kalau enggak gini aja deh, dia ngasih apa, di kita kan komunikasi nih kayak ngasih tawaran gini, kalau enggak gini aja deh lu boleh deh lu main-main sana sini, dia bilang gitu kan. Gue juga sana sini gitu kan, kayak misalkan lu mau main sama siapa kayak lu mau pacaran sama siapa gue nggak ngelarang kayak gitu kan, dia bilang. Terus tapi lu nikahnya sama gue ya, dia bilang gitu. Wah toksik banget dong ya. Berarti bebas gitu ya. Iya. Kita gue punya lo punya gue nih, tapi gue mau nggak boleh kayak dimiliki sama orang lain. Jadi lu tetap milik gua, tapi walaupun lu kemana apa ya hura-hura kemana gitu, tapi lu tetap sama gua kayak gitu. Ya walaupun gua tidur sama orang, lu tidur sama orang gitu, tetap kita nanti ke depannya nggak gitu juga maksudnya. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya? Jadi lu makanya kata pikir saya nggak, maksudnya bebas banget ini dong. Kan gitu. Tetap jadi lu tuh tetap milik gua. Lu mau main kemana lu jaga gitu, kayak lu nggak boleh sama yang lain, boleh sama gua. Kayak gitu kan. Oke, dikasih kebebasan aja, tapi dalam bentuk yang positif ya. Yang positif lah, yang nggak yang sampai gimana gitu kan. Saya pikir lo pacaran sama gua, tapi lu bebas nih, lu mau main sama siapa aja gitu. Istilahnya main dalam bentuk tanda kutip ya. Ya enggak gitu. Maksudnya kayak kita tuh gimana ya, nyari apa ya kalau dibilang jenuh, hiburan gitu kan, buat hiburan gitu kan. Terus udah gitu makin sini ternyata aku nggak jelas hubungannya sama dia. Udah akhir sampai sini dia punya pacar lagi tuh. Nah selama itu kan aku kan sibuk tuh ya kak, soalnya kan sibukan aku kan aku figuran kan, figuran juga tuh kayak di tempat syuting juga. Terus soalnya kan aku kan kerjanya kan freelance ya kak, buruh harian, jadi kita kan fleksibel, mau kerjaan apa pasti dikerjain gitu kan, campur gitu kan. Terus di situ aku bener-bener kayak sibuk gitu kak sama diriku sendiri, kayak aku nggak pernah ngulangin waktu buat aku, jadi aku ulangin waktu buat aku sendiri. Nah di situ kan dia butuh kan ke aku, nah aku sempet kayak hilang kabar kak sama dia. 3 bulan yang lalu aku hilang kabar tuh sama dia. Nah udah di 3 bulan yang lalu. Iya 3 bulan lalu hilang kabar. Berarti ini masih baru banget dong. Baru banget. Kan putus selesainya ini kan 5 tahun ini. Mau berjalan 6 tahun kak sebenarnya. Tapi ya udah jadi kayak yang gitu aja. Dia mau nyelesain, kata dia bilang gini, yaudah kalau gitu kita buka lembaran baru aja, dia bilang kayak gitu. Awalnya dia nggak bener kak, tapi ternyata makin sini dia bener. Dia bilang gini, terakhir kan kita komunikasi nih ya di handphone kan, sempet VC-an tuh sama dia, kayak lu sekarang gimana, kayak kesibukannya gitu kan, kenapa nggak pernah ada kabar, dia bilang gitu. Ayo, dia kan ngajakin aku main kan, kayak ngajakin jalan, kayak kemana kayak kita makan gitu kan, misalkan jalan-jalan gitu, atau ke nongki kemana kayak, dia bilang. Terus aku bilang nggak bisa lah, kan lu udah punya cewek, aku gituin. Lu kan gua lihat aja lu sama yang pilihan lu ini kayaknya bahagia banget gitu, beda pas sama gua gitu kan. Dia bilang kayak gini, ya elah kan lagi juga baru juga cewek, maksudnya belum nikah gitu, baru juga pacaran belum nikah gitu kan. Dia bilang gini, lagi juga gue sama yang ini gue
cuman main-main doang, gak serius gitu. Lagi juga kan gue lebih lama sama lu, ya gue harusnya serius sama lu. Nah dia bener di situ, kayak dia bilang tanggung jawab kan, kayak mau nikahin aku kayak gitu kan, bener-bener mau ke jenjang pernikahan gitu. Tapi kok makin kesini dia bilang kayak gini, kayaknya gue udah punya cerita baru deh kayak gitu kan. Oke. Dia nggak konsisten Kak sama omongan dia gitu, kayak dia ternyata tuh apa ya, kalau dibilang tuh ngegugurin semua waktu waktu yang udah kita udah laluin. Terus udah gitu dia ngilangin kepercayaan aku Kak. Kayak misalnya gini, dia bilang mau serius sama cewek gue yang ini, dia bilang gitu. Terus aku gini, terus dengan gue gimana gitu kan, lu kok dengan enak-enakan gitu sana sini main gitu sama cewek lain, kayak tapi lu ke gue itu kayak sepelein banget gitu, kayak lu bahagia sama pilihan lu tapi sama yang lu baru kenal, sedangkan lu ke gue itu malah nyakitin gue gitu. Lu bahagia ya, kayak gue masa nggak bahagia gitu, kayak kok nggak adil gitu, ini tuh kayak nggak adil banget gitu buat gue. Terus udah gitu kayak gini, ya udah kalau misalkan mau kayak gitu ya udah kita HTS aja. Dia sempet ngajak aku HTS lagi. Wah, Kayak gila. gitu. Terus HTS. mau? Ya nggak bisa lah Kak. Kalau misalkan lu bener-bener sama gua, ya gua nggak mau jadi pilihan kedua dong. Ceweknya kan nggak tahu di situ. Itu nggak tahu, itu kayak gue sama dia doang teleponan. Terus gue sempet nolak kan, kayak dia ngajakin gue main gini-gini segala macam. Terus kayak dia bilang ke gue kayak janji-janji manis gitu dari ucapannya mantan gue ini. Terus udah gitu, udah tuh dia langsung tiba-tiba ngeblokir WA gue, kayak ngeblokir aja. Dia bilang, terus dia ngebuka blokiran gue lagi di WA. Dia bilang gini, HP-nya mau dipakai dulu ya, dia bilang gitu. Katanya ada kendala, dia bilang mau mau dipinjemin ke kakaknya kayak gitu kan. Alasannya kayak gitulah segala macam. Nah di situ gue nggak percaya dong sama apa-apa kata-kata dia. Oke. Nah udah gitu ternyata dia tuh mau main sama cewek itu. Dengan adanya gue diblokir gitu kan di WA, takutnya gue nelpon dia ataupun gimana gitu, dia nggak mau. Nah gue di situ gue bilang ke dia, nggak adil tau nggak, lu maksudnya lu udah giniin gue, kayak lu maksudnya ya lu tuh udah ngasih harapan ke gue gitu, kayak bener-bener gitu, kayak lu bilangnya lu main-main sama ini orang gitu kan, tapi kok lu sendiri malah ngerubah omongan lu gitu, kayak tiba-tiba berubah kayak yang labil, tau nggak sih kalau kayak gitu, egois gue gituin. Terus gue bilang kayak dia kayak gini, nggak adil bagi gue kalau kayak gini, sama aja jatuhnya lu kayak ngegantung gue. Iya benar. Jadi kayak nggak ada harapan gitu. Iya, nggak ada Percuma harapan. dong lama-lama pacaran Gitu. udah ya mau jalan 6 tahun tuh sudah sangat lama banget ya. Kalau ibarat orang mau cicil rumah tuh udah Cuci mobil kali ya udah lunas. Motor, mobil Iya, tuh udah lunas. Iya. Oke, jadi perlakuan si cowoknya ini yang lebih parah berarti cuma itu aja atau masih ada perlakuannya? Ada sih Kak. Dia selain dia kasar gitu ya sama aku, dia tuh suka nyepelein omongan. Jadi omongan yang dia ke aku, sempet aku diginiin Kak sama dia. Lagi juga kan lu tuh cuman mantan, cuman bekas, dibilang. Aku gini lagi ke dia, balikin, emang gue itu barang bekas ya, gue bilang. Gue tuh kayak gini-gini tuh gue berharga, tau gak sih, di di mata yang di pilihan yang tepat, gue bilang gitu sama dia. Terus dia kayak nyepelin gitu. Lagi juga lu kalau sama gue juga nggak bakalan bahagia, digituin. Kan gue ini brengsek. Dia sendiri yang bilang, gue bajingan. Dia bilang, kalau lu mau sama gue. Pas ke sini dia bisa-bisanya dia berkata kayak gitu Kak. Sakit banget dong ya kayak.
sakit lah. Berarti masih belum bisa dilupakan benar-benar ya ini Iya. cowok ya. Jadi ya paham lah dengan orang yang baru putus cinta atau apalagi yang udah dipertahankan Iya, selama udah 5 bertahan tahun, 5 tahun. pasti dalam 1 bulan pertama ya nggak bisa tidur, nggak bisa makan, segala macamnya itu Iya. udah bisa kita rasakan Iya ya. bisa rasakan kayak gini aja deh Kak. Kayak dia aja masih bisa ngelanjutin aktivitas dia, sedangkan gua aja nggak bisa Kak. Karena hasratnya perempuan kan sama laki kan beda gitu ya. Kalau laki-laki kan mungkin mikirnya nggak pakai perasaan gitu, nggak semua sama ya. Teman lebih kayak mikir, tapi kalau cewek kan mikirnya perasaan gitu, punya hati gitu kan. Kayak gue tuh udah kayak diuji banget gitu, kayak kesabaran gue kayak buat nemenin dia. Kayak gue tuh udah ngalah banget Kak, segalanya gue udah ngalah banget lah buat dia. Kayak maksudnya kayak harusnya gue sama dia jadinya nggak jadi gitu. Kayak ibaratnya apa ya, jodoh yang tertunda gitu, masa depan yang tertunda. Iya. Soalnya gue tuh udah ngabisin waktu banyak buat dia Kak. Betul. Banyak banget waktu Banyak yang banget. ini habis. Sedangkan waktu buat diri gue sendiri aja nggak ada Kak. Kayak gitu, kayak maksudnya gimana ya? Kayak waktu buat kayak gue punya keinginan gitu kan, gue punya cita-cita yang harus gue tercapai, nggak ada. Tapi alhamdulillah pas gue nggak sama dia lagi, gue bisa ngelanjutin hidup gue lagi, kayak apa ya, hidup baru lah pokoknya, kayak yang baru gitu kan. Tapi dia udah nikah sekarang. Dia katanya sih mau nikah, katanya dibilang tahun depan. Soalnya gini Kak, di situ kan aku kesel kan sama dia. Terus aku akhirnya ceroboh Kak. Aku mau ngerusak hubungan dia. Sempat mau ngerusak hubungan dia, soalnya kan gini masalahnya, dia itu udah ngejanjin ke aku, kayak ibaratnya dia tuh udah yang bener-bener sama aku, kok dia tiba-tiba ninggalin aku pergi gitu aja gitu, kayak yang nggak pamit, gimana sih, kayak yang nggak, udah kayak minta maaf gitu atau segala macam, enggak, kayak ninggalin gitu aja. Dia bilang gue tuh udah punya cerita baru sama cewek gue yang ini, kayak gitu kan dia bilang. Terus kayak gue itu kayak udah bener-bener, dia bilang gue nggak mau kayak main-main lagi kayak gitu kan. Tapi dengan kayak gitu emang lu nggak nyakitin keduanya? Sedangkan gini deh, sebelum lu pacaran sama cewek itu kan lu udah ada hubungan sama gue, masih ada hubungan sama gue gitu kan. Itu kan sama aja kayak selingkuh juga ya. Iya. Ngeduain tuh cewek. Nah situ cewek itu nggak tahu. Akhirnya pada akhirnya di situ gue bongkar ke ceweknya dia. Kayak bodo amat, kayak gue nggak mikir, ya gue tahu kita sama-sama perempuan, tapi gue nggak mau ibaratnya kayak ngalah gitu ya. Gue nggak mau diem gitu aja gitu, kayak gue nggak bisa lah, masa dia udah ngerusak kepercayaan gue, dia udah ngerusak kayak masa depan gue, masa dengan gitu aja dia bahagia gitu kan. Akhirnya dia gue rusak hubungannya Kak. Dia gue bongkar. Jadi gue bongkar tuh kayak rahasianya apa sih, si karakternya mantan gue ini, gue bongkar ke ceweknya dia. Tapi anehnya gini, kan udah tahu si cowoknya ini kan nggak benar gitu kan, kayak masih aja gitu kayak mau ngelanjutin gitu Kak. Dia bilang sama saya juga pasti bener kok, insya Allah. Itu pas chattingan aku sama si ceweknya itu di situ. Gila ya, apa namanya, 5 tahun, jagain jodoh orang, Iya. akhirnya nggak jadi. Tapi Nggak kenangan manis banyak dong ya. Kenangan manis banyak, kayak dia suka nge-surprisein gua gitu Kak. Dia kayak dia suka ngasih kejutan. Dia selalu inget ulang tahun gua, kayak padahal gua nggak pernah ngasih tahu ulang tahun gua atau apa, dia selalu ngingetin itu. Kayak kenangan manisnya itu banyak Kak. Kayak diranjang gitu ya. Ya kalau itu ya bonus. Tapi kalau kayak gitu, sorry nih, kalau kayak main-main gitu, ngelakuinnya di mana sih? Kalau orang pacaran gitu? Oh, Saya sih nggak pernah pacaran, saya sih ta'aruf ya. taruh, oh ya, alhamdulillah ya. Ya. Alhamdulillah, gue sih pengennya kayak gitu Kak. Tapi karena gue belum ketemu aja nih yang Iya. bener. Jadi saya penasaran ya, biasanya orang pasangan-pasangan muda itu pada mainnya di mana sih gitu? Apa di OYU? Ya kan kakak sendiri. Cut ya, jangan sebut Pemain ya. apa di hotel yang bintang apa gitu kan, yang hotel-hotel murah gitu. Apa di rumah apa gimana? Kadang di rumah Kak, kadang juga di apartemen.
Oh, kalau di rumah berarti pas orang orang rumah Orang tua nggak ada. nggak ada. Oh. Kan kalau emang di rumahnya emang sepi gitu. Oh, di rumah dia. Iya, di rumah dia emang nggak ada orang tua ataupun nggak ada siapapun. Tapi di rumah Amel Nggak pernah, nggak pernah. nggak bisa. Soalnya kan dia nggak gimana ya, belum pernah gue kenalin ke orang tua gue untungnya. Masa selama 5 tahun? Selama 5 tahun belum pernah. Karena gini. Kok bisa lamar apa? Nah, Diikat gitu? kenalnya itu sama orang tuanya dia, sama bobot bibitnya dia. Nggak pernah kenal sama orang tua gue langsung. Soalnya gini Kak, awalnya sih pas pacaran 2 tahun itu kan gue pengen gue kenalin sama dia tuh sebenarnya. Tapi karena gue udah tahu gitu karakternya dia, kayak sifatnya dia, gue kayak yang ragu. Jadinya gue nggak yakin, kayak gue oke nih berarti dia itu kayak mungkin belum pantas aja gitu jadi suami gua gitu. Soalnya gini Kak, sejujurnya sebrengsek-brengseknya kita, semasa lalunya kita, pasti kita punya masa depan, nggak mungkin dong. Kayak yang orang baik aja punya masa lalu, belum tentu dia masa depannya buruk gitu. Hanya. Oke ya, mudah-mudahan Kak Amel dapat penggantinya lagi Kak Amel ya. Kalau dia butuh minta cariin, nanti saya cariin banyak. Jangan dulu deh Kak. Di Jejak Backpacker. Soalnya gue mau fokus sama diri sendiri dulu. Oke. Soalnya ada waktu dan ada keinginan yang belum gue tercapai. Kayak gue fokus dulu untuk berusaha untuk berkarir berkarir ya. lah istilahnya. Kayak Oke, gue ya kali nanti enggak sekarang Mapan maksudnya. dulu, Kak. Iya, udah punya mapan pegang nanti. dulu. Wah, Bang Ale cariin dong, kali ada di Jejak Backpacker nih Tapi cowok. yang bener. Iya, bener. Ini emang bener asli ini. Bener orangnya. Jadi- ya ada beberapa lah gitu. jadi dijadiin kandidat. pelajaran aja sih Kak. Ya. Untuk masa lalu yang sekarang sih kayak kita harus lebih baik lagi ya ke depannya. Betul. Kayak gue pengen bukan pacaran ya pasti kita kesepian dong, pasti pengen pacaran, tapi pengen yang positif gitu, jangan yang tanda kutip gitu, jangan yang negatif gitu lah Kak. Kayak gue sekarang sih udah realistis gitu sama diri gue sendiri, jangan pernah nemenin cowok dan jangan pernah batasin harapan kita kalau kita nggak mau tersakiti. Oke, Kak, ada lagi? Udah aja. Cukup ya. Kali buat si cowoknya kali mungkin mau disampaikan pesan-pesan kalau dia nonton ini, kan pasti kenal dong walaupun udah pakai topeng juga pasti kenal dia. Pasti tahu. Nah, kalau gue sekarang gue ikhlasin dan gue berdoa yang terbaik buat dia. Semoga dia juga langgeng dan dia maksudnya gini ya, cukup gue aja yang gue rasain, kayak orang lain jangan ngerasain apa yang gue rasain gitu. Dan gue juga berdoa semoga dia lebih lebih bahagia lagi gitu sama pilihan dia yang tepat. Dan gue juga berdoa sama diri gue sendiri bahwa gue pasti dapetin laki-laki yang lebih baik daripada dia, pasti yang lebih baik juga jodohnya yang lebih dari dia. Oke, Kak Amel, terima kasih buat curhatannya. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Kak Amel dalam segmen Cuble Curhat Dong Bang Ale. Ya. Buat teman-teman juga yang mau bercerita atau punya pengalaman menarik, teman-teman dapat mengirimkan pengalamannya melalui voice note ke nomor WhatsApp di 0858 47663 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.